Dan pemirsa, untuk membahas perkembangan penanganan suap Joko Chandra sudah ada Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiono dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Awi terlebih dahulu. Pak Awi, apa update dari pemeriksaan tersangka Joko Chandra hari ini? Siapa saja dari imigrasi yang diperiksa, Pak? Apakah ada indikasi keterlibatannya, Pak? Oh ya, kalau terkait dengan update pemeriksaan Joko Chandra yang bersangkutan tadi pukul 10.30 sampai dengan 15.15 WIB telah dilakukan pemeriksaan oleh Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Jadi yang bersangkutan dicecar 59 pertanyaan, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain yang pertama terkait dengan kronologis keluar masuknya tersangka di Indonesia, keluar masuknya tersangka di Indonesia dan keberadaannya selama di Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan surat jalan, kemudian surat bebas COVID-19 dan surat rekomendasi sehat dari Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian yang ketiga terkait pengurusan red notice, dan yang keempat terkait penggunaan dan penyewaan pesawat pribadi yang selama ini digunakan yang bersangkutan keluar Indonesia. Baik, lalu apa saja Pak hasil dari penyelidikan hari ini, Pak? Ya, tentunya kita menunggu. Yang jelas yang bersangkutan hari ini sudah ditetapkan, sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, karena mengingat yang bersangkutan juga sedang menjalani masa penahanan sebagai warga binaan di lapas, sehingga penahanannya masih penahanan. Dari jawaban yang disampaikan, dari jawaban yang disampaikan ada indikasi keterlibatan dari saksi, Pak? Terkait pemeriksaan memang sementara masih seperti kita lihat bersama, tersangkanya juga masih seperti yang kemarin, belum ada penambahan. Cuma memang hari ini juga penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saudara S. Imigrasi Jakarta Utara. Baik, dari jawaban yang disampaikan begitu Pak, sebenarnya apa sih Pak peran dari imigrasi ini? Sudah ada keterangan jelasnya? Tentunya imigrasi ini cuma kita mencari kesesuaian beberapa tersangka yang terdahulu terkait dengan kasus surat jalan palsu ini, karena memang ada surat dari Dipubinter ke imigrasi sebanyak 2 kali persuratan dari Dipubinter, sehingga tentunya kita telusuri, karena memang surat itu yang mengakibatkan pencabutan red notice atau mengakibatkan pencekalannya dicabut. Oke, saya ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, kalau kita masih menunggu fakta-fakta terbaru dari pihak Polri terkait dengan fakta-fakta penghapusan red notice, kemudian juga ada surat jalan bebas COVID untuk Joko Chandra. Menurut Pak Boyamin, haruskah atau kemungkinan besar akan adakah tersangka baru dari semua fakta-fakta yang ada nantinya, penghapusan red notice dan juga surat bebas COVID? Saya yakin akan ada, karena proses terutama kan red notice ini kan ujungnya juga di imigrasi. Dan imigrasi sudah pernah saya tanya begitu, bahwa apakah dia tidak konfirmasi kepada Kejaksaan Agung. Mengatakan konfirmasi, tapi kenapa yang dipakai adalah surat dari NCB Interpol untuk menghapuskan cekal itu. Kan sesuatu yang sebenarnya dari sisi kewenangan, NCB Interpol itu tidak punya kewenangan menghapus sebenarnya.
karena dia hanya fungsinya seperti kantor pos penyalur gitu dari Kejaksaan Agung, dari Mabes Polri, Bareskrim lah, dari BNN, dari BNPT, ataupun dari penyidik pegawai negeri sipil misalnya kehutanan, begitu ada orang yang kabur ke luar negeri terus kemudian minta dilakukan proses red notice, ini cekal di dunia gitulah kira-kira kan gitu. Nah, kemudian juga ada cekal dalam negeri. Sebenarnya kalau Kejaksaan Agung itu minta cekal kepada imigrasi begitu tanpa melalui red notice Interpol pun bisa, dan selama ini teman-teman kepolisian juga sering melakukan cekal terhadap orang-orang yang dikhawatirkan kabur ke luar negeri misalnya. Itu jadi prosesnya istilahnya semua tanpa harus red notice ke Interpol misalnya gitu kan. Nah, ini yang nampaknya proses-proses ini yang kemudian imigrasi teledor, paling tidak bahasa saya seperti itu gitu. Dan ini harus didalami oleh teman-teman penyidik di Bareskrim. Sudah dibaca ya Pak Awi ya mengenai keteledoran ini? Kita memandangnya adalah terkait dengan alur dari benang merah pemeriksaan ini. Makanya untuk itu sepenuhnya tentunya penyidik yang lebih tahu bahwasanya perannya imigrasi dalam hal ini terkait dengan kasus surat perjalanan dinas palsu itu tentunya karena memang beberapa hal terkait dengan pembukaan pencekalan saudara Joko Chandra ini yang mengakibatkan bahwasanya Joko Chandra bisa keluar masuk ke Indonesia begitu. Oke, Pak Boyamin, Anda menyoroti, kalau tidak salah Anda menyoroti mengenai posisi dari Brigjen Prasetyo yang menurut Maki ini seharusnya menjadi justice kolaborator untuk sebagai saksi pelaku. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Halo? Iya, Pak Boyamin bisa mendengar saya? Ini memudahkan penyidik ketika ada Prasetyo Utomo begitu. Boleh diulang Pak Boyamin karena tadi sempat terputus. Iya, ini kan kaitannya dengan Prasetyo Utomo yang menyatakan beberapa hal yang itu menurut saya memudahkan proses penyidikan. Setidaknya seperti surat jalan. Itu saya dengar-dengar info. Baik, pemirsa, kita masih mencoba memperbaiki koneksi dengan Pak Boyamin dan Pak Wistiono juga. Betul. Kita masih mengalami gangguan komunikasi dengan dua narasumber kita untuk sore hari ini. Tapi yang jelas Pak Wistiono tadi mengatakan bahwa pemeriksaan Joko Chandra masih terus dilakukan, termasuk untuk mencari tahu fakta-fakta terbaru terkait dengan penghapusan red notice dan juga surat bebas COVID terkait dengan kembalinya Joko Chandra ke Indonesia beberapa waktu lalu. Kita coba kembali hubungi. Baik, sementara kita sudah terhubung dengan Pak Awi melalui sambungan telepon. Pak Awi. Iya Mbak, iya Mbak. Baik, Pak Awi, mengenai justice collaborator, apakah ini juga akan menerpa Brigjen Prasetyo begitu? Ya, mungkinkah dilakukan Pak Awi? Tentunya kita kembali kepada pengertian justice collaborator sendiri ya. Dan di sana juga diatur di angka 9 SEMA 4 2011, saksi pelaku yang bekerja sama ada syarat-syaratnya. Yang pertama mengakui kejahatan yang dilakukan, kemudian yang kedua bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Kemudian yang ketiga, memberi keterangan saksi dalam proses pengadilan. Tentunya dalam proses ini, kalau kita menerapkan itu, kita juga lihat juga kepentingannya di samping syarat-syarat tersebut. Karena kita sudah ketemukan beberapa saksi-saksi utamanya, kemudian penyidik juga belum menemukan kesulitan dalam hal proses penyidikan, ya yang jelas kita masih berproses begitu.
Oke, proses yang Anda maksud tadi Pak Awi, kalau Pak Boyamin mengatakan bahwa seharusnya Brigjen Prasetyo ini memberikan keterangan yang luas terkait dengan keterlibatan, salah satunya adalah keterlibatan Tommy Sumardi. Apakah sejauh ini kesaksian dari Brigjen Prasetyo ini sudah cukup membuka termasuk keterlibatan Tommy Sumardi? Oh iya, sudah digali semuanya, makanya akhirnya terdapatlah beberapa tersangka yang kemudian menyeret ada 2 jenderal, kemudian ada 1 pengusaha, kemudian 1 pengacara dan Joko Chandra sendiri gitu. Jadi memang selama ini kita tidak ada keraguan-keraguan dalam proses penyidikan ini. Sementara juga memang belum kita butuhkan untuk justice kolaboratornya, ya kita masih berjalan sesuai alur proses penyidikan itu sendiri, sesuai manajemen penyidikan. Tapi ada kemungkinan ke sana, Pak? Belum ada, belum sampai ke sana. Baik, soal Brigjen Prasetyo yang menerima 20.000 US dollar dari pengusaha TS untuk mengurus Joko Chandra, apakah sudah ada faktanya, Pak? Kita masih berproses, kita juga belum mengambil kesimpulan, makanya kita juga hati-hati dalam hari ini belum bisa menyampaikan ke publik terkait berapa aliran dananya, karena memang masih proses penyidikan dan tersangka sendiri baru minggu depan akan diperiksa. Baik. 4 tersangka untuk tipikornya. Baik, soal aliran dana ini Pak Boyamin tadi tertawa. Kenapa Pak Boyamin? Jadi seperti penyidik itu terhadap Pak Awi, itu kasihan Pak Awi dong. Karena ini yang penasaran seluruh masyarakat Indonesia, Pak Boyamin. Termasuk Pak Boyamin sendiri kan. Ada fakta-fakta baru mungkin yang ditemui oleh Pak Boyamin? Ya itu tadi saya ulangi bahwa Pak Prasetyo Utomo itu layak diberikan justice kolaborator karena rangkaian surat jalan, rangkaian 20.000 itu kan yang terkait dengan ini kan. Nah justru itu nanti akan membuka berapa duit yang diterima oleh tersangka yang lain kan gitu kan. Dan bahasa saya kalau analisa dan keyakinan lebih besar dari 20.000 dolar Amerika itu gitu. Dan sebenarnya saya sekali lagi juga kalau sudah penyidikan ini kadang-kadang nggak bisa buka-bukaan karena nanti mengganggu penyidikan, nanti kena pasal saya kan gitu kan. Tapi setidaknya justru saya dari sisi lain misalnya ya meminta Pak Prasetyo Utomo jadikan justice kolaborator misalnya. Artinya masyarakat bisa membaca kemudian loh berarti ada peran yang bisa dibuka banyak oleh Pak Prasetyo Utomo itu apa? Contohnya peran apa lagi selain misalnya seharusnya selain barang bukti 20.000 US dollar itu fakta apa lagi yang seharusnya terungkap menurut Anda Pak Boyamin? Ya sederhana, kalau Pak Prasetyo itu membuka proses pertemuan itu misalnya dengan TS itu kapan, terus kemudian memperkenalkan dengan pejabat di NCB Interpol yang di atasannya itu yang NB itu kapan, sehingga itu untuk mencocokkan dengan kira-kira alat bukti yang lain misalnya CCTV rekamannya gitu kan. Dan itu saya yakin teman-teman penyidik itu keahliannya luar biasa, misalnya CCTV dihapus pun bisa direfresh, bisa dibuka lagi, bisa diulang kan gitu kan, sehingga semua cocok kan, misalnya pertemuannya berapa kali, 3 kali atau 4 kali misalnya itu. Jadi banyak hal dan itu menurut saya keyakinan saya ini pengakuan Pak PU itu Prasetyo Utomo itu memudahkan penyidikan yang nanti bahkan itu kan kemarin penetapan tersangka itu saya yakin juga dari proses-proses itu terhadap NB, terhadap juga Joko Chandra gitu kan, yang kaitannya dengan red notice itu kan, bukan hanya surat jalan aja kan gitu kan. Jadi inilah yang sebenarnya saya yakin teman-teman penyidik itu sudah lebih tahu, lebih paham apa yang tadinya saya informasikan itu, dan karena penyidik itu tidak bisa buka-bukaan kan, maka ya seperti ini kan. Artinya Pak Awi pun saya maklum kalau kemudian tidak bisa banyak membuka hal yang teknis penyidikan kan itu kan. Baik, nah, sedikit. namun Ya. Silakan Pak Boyamin. Ya namun demikian kan proses-proses ini kan tetap masyarakat juga perlu tahu supaya bisa mengawal dan mengontrol, dan saya pun pasti juga akan mengawal dan mengontrol juga dari berbagai jalur dan saringan yang ada, dan kemudian ya kadang-kadang ya, tapi apapun prinsip saya mengapresiasi kepolisian yang sangat profesional, cepat dan terengginas untuk menangani kasus yang berkaitan dengan Joko Chandra ini. Langsung tersangka, langsung pemberi juga tersangka, dan kemudian banyak hal yang bisa dilakukan teman-teman kepolisian, dan tandanya sederhana, ketika iNews itu ngundang Kejaksaan Agung kan sulitnya bukan main. Kan itu aja ya. Kalau kepolisian, Pak Argo, Pak Awi sudah menyampaikan banyak hal terhadap masyarakat melalui media, itu artinya menurut saya itu salah satu ukuran profesional yang kedua.
ketika ini welcome, terbuka terhadap media itu artinya profesional. Tapi kalau tidak terbuka dan berusaha menghindar itu ada yang ditutupi, kan sederhana aja begitu. Baik. Terakhir sedikit untuk Pak Awi, fakta yang mungkin ini menjadi pertanyaan juga, Pak Awi, bagaimana status mantan lurah Grogol, Pak Awi, dan juga aliran duit untuk Irjen NB itu betul tidak yang disinggung tadi Pak Boyamin? Oke, terkait dengan lurah Grogol Selatan, mantan lurah Grogol Selatan, seperti kemarin dilakukan pemeriksaan, bahwasanya yang bersangkutan masih kita dengar sebagai saksi. Jadi kemarin juga sudah kami sampaikan bahwasanya kita melakukan pemeriksaan yang bersangkutan terkait dengan perkenalannya dengan ADK, perkenalannya dengan Joko Chandra, kemudian bagaimana proses penerbitan EKTP-nya. Ini digali. Jadi kalau terkait dengan yang bersangkutan sebagai tidak dijadikan sebagai tersangka, tentunya ini semua berproses. Apa ada aliran dana ke sana, itu pun juga masih dalam penyidikan. Tentunya kita juga hormati seluruhnya pekerjaan penyidik, kita juga harus bersabar. Kita sama-sama tunggu bagaimana nanti kelanjutannya. Tapi bisa saya pastikan sementara ini yang bersangkutan masih sebagai saksi. Tentunya nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan. Demikian. Baik, kita tunggu nantinya seperti apa hasil dari proses yang tengah berlangsung. Terima kasih Brigjen Pol Awistiono, Karopenmas Polri, dan juga Pak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi MAKI. Selamat sore, Bapak-Bapak.